Kalau kita sudah menemukan satu topik yang sesuai dengan passion kita, hal itu sebetulnya bukan jaminan kita bakal konsisten dalam membuat tulisan. Halo, apa kabar Kompasianer? Apa kabar teman Ketapel? Senang bisa menjumpai kalian semua di acara obrolan komunitas. Program obrolan komunitas adalah program bincang-bincang dengan Kompasianer ataupun teman Ketapel. Dan temanya macam-macam, pokoknya apapun yang asik, yang ringan, dan yang bermanfaat tentunya. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan program stay at home, kemudian work from home, kemudian social distancing, dan itu membuat kita tidak leluasa keluar rumah. Ya nggak apa-apa sih, itu demi kebaikan kita. Makanya untuk program obrolan komunitas kali ini, saya akan mengadakan wawancara beda tempat. Saya akan mengajak bincang-bincang dengan salah satu kompasianer yang tahun 2019 kemarin terpilih sebagai nominasi Best in Specific Interest untuk Kompasianival 2019. Nominasinya adalah Mutia Asani, Anis Hidayati, Yonatan Kristanto, Agung Han, Adika Wirawan. Beliau adalah Kompasianer Adica Wirawan. Halo, apa kabar? Ya, saya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Saya juga mendoakan teman-teman Ketapel pun demikian. Boleh diceritakan bagaimana awal mula menulis di Kompasiana dan kenapa tertarik menulis di Kompasiana? Awalnya saya bergabung di Kompasiana sekitar tahun 2012. Pada waktu itu saya masih menjadi mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas di Jakarta. Ketertarikan saya terhadap Kompasiana dimulai ketika ada seorang teman yang memberitahu saya tentang sebuah media bernama Kompasiana yang memungkinkan setiap orang menyalurkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk blog. Sejak saat itulah saya tertarik menuliskan aspirasi-aspirasi saya di Kompasiana. Kalau admin perhatikan, Adica sempat tidak aktif ya di Kompasiana. Itu apa alasannya? Dan kemudian kenapa memutuskan kembali aktif? Memang setelah bergabung di Kompasiana, saya sempat vakum selama 3 tahun, mulai dari tahun 2013, 2014, 2015. Alasannya adalah karena pada waktu itu saya sibuk bekerja. Pekerjaan-pekerjaan saya cukup menyita waktu sehingga saya mempunyai sedikit sekali kesempatan untuk membuat tulisan di Kompasiana. Makanya sepanjang 3 tahun itu tulisan-tulisan yang saya hasilkan jumlahnya sangat sedikit. Mungkin bisa dihitung dalam jari dalam waktu 1 tahun. Namun pada tahun 2016 saya memutuskan lebih aktif membuat konten di Kompasiana karena saya melihat perbedaan dari Kompasiana yang dulu dan Kompasiana yang sekarang. Pada waktu itu tahun 2016 jumlah konten yang muncul di Kompasiana jauh lebih banyak dan penggunanya pun jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hal itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk lebih aktif membuat tulisan di Kompasiana. Nah, setelah kembali aktif di Kompasiana, apa momen yang membuat Adica menemukan, gue kayaknya pas di nulis di bidang investasi atau bidang finansial? Untuk menemukan satu topik tulisan yang menjadi passion, sebetulnya kita harus melalui sejumlah proses. Saya pun demikian. Ketika saya lumayan produktif membuat tulisan di Kompasiana pada tahun 2016, topik yang saya angkat menjadi bahan tulisan beragam. Jadi saya menulis tentang pendidikan,
saya menulis tentang sosial, saya menulis tentang budaya, dan bahkan saya menulis tentang teknologi, walaupun latar belakang saya bukan sarjana teknik. Namun seiring berjalannya waktu, karena saya memiliki minat yang besar dalam bidang investasi, akhirnya saya memutuskan bahwa alangkah lebih baiknya kalau saya membuat tulisan seputar investasi. Karena pada waktu itu saya melihat bahwa tahun 2018, 2 tahun setelah saya aktif dan mulai mencari bentuk identitas sebagai seorang blogger, saya melihat belum ada satu Kompassioner pun yang mengangkat topik seputar investasi secara lebih intensif. Oleh sebab itu saya merasa perlu untuk menggali tema tersebut sesuai dengan minat yang saya geluti tersebut. Bagaimana caranya agar kita tetap ajak, kita tetap konsisten menulis di satu bidang, dan kemudian bagaimana mempertahankannya? Kalau kita sudah menemukan satu topik yang sesuai dengan passion kita, hal itu sebetulnya bukan jaminan kita bakal konsisten dalam membuat tulisan. Saya kira kita perlu bekerja keras berikutnya, dan saya cukup beruntung bahwa topik yang saya pilih, yaitu investasi, ternyata bersifat fleksibel. Dalam artian topik tersebut bisa dihubungkan dengan isu-isu terhangat yang sedang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, sekarang masyarakat sedang dihebohkan dengan isu seputar corona, dan isu tersebut ternyata bisa dikaitkan dengan tema investasi yang saya pilih sebagai bahan untuk membuat tulisan. Makanya kalau teman-teman sekalian membaca artikel saya yang ada di Kompasiana, saya biasanya menghubungkan topik yang ada sekarang yang menjadi tren saat ini dengan minat saya, yaitu seputar investasi, dan kebetulan ada hubungannya. Oleh sebab itu sampai sekarang pun kalau ditanya apakah saya sempat mandek dalam membuat tulisan, saya mengaku saya hampir tidak pernah mengalami hal tersebut. Karena tema yang ingin saya kembangkan bisa dihubungkan dengan berbagai macam situasi, dan hal itulah yang membuat saya bisa terus menulis dalam berbagai tren yang sedang terjadi saat ini. Apa harapan ke depan ya untuk tahun 2020 ini ya? Apakah masih ingin terus produktif, kemudian ingin mendapat meraih best specific interest atau apa? Harapan saya sebetulnya sederhana saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya berharap masih bisa menulis untuk Kompasiana sekaligus membagikan pengalaman saya dalam berinvestasi. Kalaupun pada tahun 2020 ini saya terpilih kembali menjadi nominator Best Specific Interest untuk Kompasiana Award, saya merasa terhormat. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam ajang tersebut. Namun demikian, saya tidak menaruh harapan yang terlalu besar karena penyelenggaraannya pun masih berlangsung beberapa bulan lagi. Oleh sebab itu, daripada memikirkan hasilnya seperti apa, saya cenderung lebih fokus untuk memperbaiki kualitas tulisan-tulisan yang saya hasilkan di Kompasiana. Saya lebih memikirkan proses daripada hasil. Oleh sebab itu, biarlah nanti hasil yang akan dilihat oleh orang lain
dan itulah yang akan menjadi patokan bagi saya apakah saya layak masuk dalam nominasi tersebut atau tidak dalam pagelaran Kompasianival pada tahun ini. Apa nih pesan-pesan buat Kompasianer? Sejak menulis di Kompasiana beberapa tahun yang lalu dan ikut komunitas-komunitas yang terdapat di dalamnya, saya merasa mendapat lebih banyak manfaat. Saya memperoleh wawasan baru, saya memperoleh pengalaman baru, dan juga saya memperoleh teman-teman baru. Saya merasa mendapat kesenangan dalam menulis di Kompasiana karena di dalam Kompasiana terdapat banyak sekali interaksi. Hal itulah yang membuat saya betah berlama-lama berkecimpung di Kompasiana. Dan harapan saya terhadap Kompasianer lain pun demikian. Semoga Kompasianer yang aktif sekarang bisa merasakan hal yang sama. Menjadikan Kompasiana sebagai media aktualisasi diri sekaligus memperkuat jaringan pertemanan sehingga kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Oke, saya pikir sudah cukup. Terima kasih Aditya atas waktunya. Salam sehat selalu dan terus semangat. Terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga tetap sukses dan semangat. Kompasianer dan teman ketapel, demikian bincang-bincang saya di obrolan komunitas untuk episode kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap stay at home, work from home, kemudian tetap apalagi tuh social distancing, dan sampai ketemu lagi.